بقاء وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك أشرف عبادك أسد العرب والعظم وإمام الطيبة والحرم وترجمان بلسان الكتاب ومنبع العلم والعلم والحكمة والحكمة بالقاسم سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد زدوا شرفا يا رب زدوا شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفة ومهابة وجوعا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا siwaka indahu lil hadisil amami ya rabbil mustafa alaihi wa bilana walayadim rasulullah idil karim tajalla bismi muntahimin ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karam bain nafsilan tannatin min zalatin najmat ilal kabair bil ghufrani kalamani ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karam Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ini kan jadi biar dapat kemari pada orang kosong pertama sekian bawaan kita bawaan Kalau depan nggak pada mau ngisi sih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله فإنا الحمد لله رضينا بالله ربا ورضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة والمؤمنين إخوانا وللمؤمنين إخوانا وتبرأنا من كل دين خالف دين الإسلام وآمنا كل كتاب أنزله الله كل رسول أرسله الله وملائكة الله وملائكة الله بالقدر خيره وشره واليوم الآخر وباليوم الآخر وبكل ما جاء به وبكل ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أدلة على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله آمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم يا رب العالمين Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال صلى الله عليه وسلم لا كسر على أحدكم الذنوب على أحدكم الذنوب فليطلب مغفرة بالاستغفار بالاستغفار قال صلى الله عليه وقال صلى الله عليه وسلم إذا كسر إذا كسر جنوب أحدكم فليستغفر الله وقال صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم الاستغفار يأكل الذنوب يأكل الذنوب ما تأكل النار لا تأكل النار وقرب وقال صلى الله عليه وسلم كثرة الاستغفار تجلب الرزق تجلب الرزق قال صلى الله عليه وسلم أكثروا من الاستغفار أكثر منه جعل الله له من كل غم وهم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب من وجه لا يقدر بذلك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأجعل في وسط لساني بحق سيدنا محمد اللهم إنا نسألك الفتوح والمنور والوسع والتوبة النصوح. قال سيد المجدد رحمه الله تعالى وأتمنى به بإدارة العلوم وبكم بالدار الآمين رضي عنهم. Jamaah majelis taklim musala jamiah rahmat insyaallah taala. Mudah-mudahan dengan sibuk kita hari kita dalam rangka menunaikan kewajiban fardu kita yang menyebabkan kita Allah pelihara sehat kita, Allah panjangkan umur kita, Allah murahkan rezeki kita, dan Allah menjadikan kuat iman Islam kita. Amin. Begitu banyak nama Allah SWT yang memberi yang sehat, afiat, dan umur dan iman maupun di dunia akhirat masih memiliki nikmat kita dari Islam. Apakah bulan mudah-mudahan amalan kita baik yang sedang akan kita lakukan keseluruhan senantiasa menyapa kepada Allah. Teriring salam kita akan melalui sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad beserta keluarga dan para sahabat juga para umat yang sudah berkontribusi jemaah pada semua peserta yang ada. Harapan mana bulan menyenangkan bulan kita sudah bersama beliau. Amin. Masuk ke dalam surganya Allah SWT. Dan mudah-mudahan yang berkati kita semua orang tua kita, guru-guru kita, jemaah kita segala kita yang berbuat Allah senantiasa mendapat cucuran makhluk Allah. Kita yang masih hidup, buat kita yang masih hidup mudah-mudahan di akhir kalimat akhir daripada kalimat la ilaha illallah Muhammadullah sunnah ditutup dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal. Kita lanjutkan bacaan kita sampai halaman 66. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kathura ala ahadikum dhunub, apabila apabila banyak terhadap salah seorang di antara kita, apabila banyak salah seorang di antara kita, maksudnya apa yang banyaknya? Al-zunub, perbuatan dosanya. Dosa itu banyak. Banyak dosa itu? Banyak. Itu pahala banyak mana yang dosa? Benar. Banyak dosa. Yang 24 jam kita punya waktu keluar rumah berdosa. Orang lewat, perempuan cantik kali kelihatan awalnya, alhamdulillah. Udah tuh, itu namanya anugerah ilahi. Perempuan keluar di depan rumah kita, kalau kita lihat kelihatan awalnya, kita lihat itu anugerah. Udah berpaling, tapi balik lagi dosa. Ini banyak. Kira-kira bisa nggak? Nggak ditelan yang tadi dipototin gitu. Haji Suci juga masih doyan kan? Haji ya? Masih normal. Nah itu yang kedua kali dosa. Karena apa? Keindahan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah indah, sangat amat suka kepada keindahan. Jadi dengan indah berarti betapa besar kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dilarang, maka lihat pertama adalah mudah, katakanlah bonus, sehingga berbalik badan kita, maka kita tadi kelamanya berarti masuk sampai membayangin itu yang dosa, yang dosa. Ya. Jadi apabila seseorang banyak di antara kalian yang berbuat dosa, fal yaqlubil maghfirah bil istighfar, maka hendaklah ia meminta ampun. Ya, meminta ampun. Ya, karena Allah selalu membaca istighfar. Jadi kita mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca istighfar. Ini merasa astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini kita ucapin istighfar. Ya.
dibarengi dengan perbuatan tidak akan mengulangi lagi. Namanya istighfar. Jadi faliat bil maghfirah bil istighfar, maka adalah yang meminta ampunan itu dengan membaca mengucap istighfar. Ya. Kalau dibilang banyak mana dunia akan amal dunia, banyak dunia kita, banyak dunia. Ya. Jadi kemarin saya sudah terangkan betapa Rasulullah SAW sehari 70 kali istighfar. Dibanding riwayat yang amal 100 kali. Nabi yang tidak pernah bermaksiat istighfar 100 kali sehari. Kembali pada diri kita bertanya, kira-kira kondisi kita berapa ya? Kemudian tidak akan mengasyirkan untuk menjadi istighfar. Sallallahu alaihi wasallam. Udah ucapin lagi. Ya. Saya ulangi lagi bahasa daripada benar. Alhamdulillah dosa-dosa yang kita tidak sengaja terhapus lantaran karena kita berwudu. Ya. Karena kita semuanya di dalam tubuh kita ada dosa. Dosa semua. Zinatul ain. Zina mata. Kita kalau pokok berarti yang enak aja kan. Itu namanya zinatul ain. Zinatul uzunain. Zina dua telinga kita berzina. Enggak tahu aja ngomong orang. Habis ini burin aja. Ya. Zinatul yadain, zina dua tangan kita. Zinatul rijlain, zina dua kaki. Zinatul qalb yang bahaya. Zina daripada kita punya hati yang nggak ada obatnya. Yang ada obatnya hati. Makanya kata Nabi kita Muhammad SAW, ya, di samping kita diciptakan, ya, sesungguhnya di diri kita, di antara kita ada segumpal darah. Apabila segumpal darah itu baik, maka keseluruhannya akan baik. Tapi apabila segumpal darah itu tidak baik, maka otomatis pekerjaan kita pun tidak baik. Apa itu? Al-qalbu, hati. Hati orang sampai yang tahu gitu ya. Ya. Duduk sih duduk ketat begini, tapi hatinya kesel banget kemana? Ada nggak gitu? Ada. Makanya hati itu biasa. Makanya diberitakan habis sholat kita baca alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab, sambil memegang tangan kita pada dada kiri. Nah, gini. Amalin membentengi diri kita dari saks keraguan-keraguan atau kegunaan hati. Insya Allah. Ya. Jadi itu dengan Muhammad SAW. Jadi faliat bil maghfirah bil istighfar. Maka hendaklah ia meminta ampunan dengan membaca istighfar. Satu di antaranya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-istighfaru yaqulu dzunub. Istighfar itu akan memakan kepada dosa. Jadi dengan kita beristighfar, luntur segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Itu di sini berbicara dosa ismus al-ghaib, dosa-dosa kecil, dosa-dosa melalui daripada taubat, ya. Dosa besar taubat, dosa kecil istighfar. Jadi lebih baik kita berdosa pada Allah Subhanahu wa taala ketimbang dosa kepada antar manusia. Kita yang sembahyang nih, dosa nama Allah. Dosa. Kita yang puasa, dosa. Saudara, sesuatu yang terkait dengan Allah, dosa semuanya. Maka tatkala itu kita ingat, zakarullah, ingat pada Allah Subhanahu wa taala.
fastaghfaru lidzunubihim, maka dia bermohon ampun dari dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa may yaghfiru dzunub, siapa yang memberikan ampun? Illa Allah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun kepada Allah. Ya. Intinya kemarin udah bilangin wala bisirru ala ma fa'alu, jangan kita kembali lagi. Diampuni malah Allah langsung. Ya Allah, aku berbuat aib dan dosa. Kita bisa melaksanakan apa yang menjadi perintahmu ya Allah. Hari ini berikan padamu ya Allah, ampun yang masih bersisa. Diampuni ya Allah tentang. Tapi apabila dosa kita antar manusia dan manusia, kita langsung minta sama Allah. Enggak dulu. Kata Allah, lu udah bikin orang belum? Nah, jadi lebih baik kita dosa kepada Allah ketimbang antar manusia. Karena manusia mesti ada ijab dan kabul. Maaf Pak Agus, kemarin saya ada pesan tidak enak pada Anda. Maaf, padahal kita tahu. Maafin, ya saya maafin. Apa mendadak? Allah dengan mudah memberikan maaf. Tapi kalau dia belum tahu, dia nggak mengucapkan, maka tidak akan pernah bisa diterima antara yang terkait antara manusia. Begitu. Paham kan nih? Jadi dosa antara kita adalah lebih persil ketimbang dosa pada Allah Subhanahu wa taala. Dosa pada Allah tobat jadi enggak? Wa innallaha ghafurur, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Kasih Sayang. Kalau manusia melalui proses baca dulu, maafin dulu, gitu. Kalau dimaafin orang nggak bisa maafin, karena biasanya tergantung terkait antar manusia. Jadi orang itu kan baik-baik aja sama orang kaya, teman-teman, baik-baik aja sama orang, karena kita udah uzur, udah tua, udah di atas 50 udah tua namanya, ya, kayaknya udah 62. Ya, kalau sekolah kan kita setahun lagi saya, ya. Berarti udah syekh namanya. Udah syekh. Jadi di Arab itu panggilan saya ada dua. Ada saya anak muda, anak-anak, ya. Tatkala dia memiliki ilmu yang banyak, katakan umur 12 tahun, tapi dia punya banyak ilmunya dan mengajar, syekh disebut. Nah, syekh umumnya adalah orang di atas umur 40 tahun, disebut syekh. Saya artinya orang tua yang dituain. Banyak orang tua tapi tua kecimur. Tahu tua kecimur? Tua doang nggak pernah mendidik memberikan bisa diambil pelajaran. Ya, orang tua sudah menjadikan contoh suri teladan pada yang muda. Banyak kayak gitu. Ada nggak? Ada. Kenapa nggak ngaji? Orang ngaji takut. Orang ngaji takut pasti. Innama yasyallah min ibadihi ulama. Hanya saja orang yang takut pada Allah, yang tahu mana dia berilmu, kalau nggak punya ilmu mah tetap yang biasa aja. Nggak ada aturan main, nggak ada aturan main. Jadi dengan kita istighfar akan memakan kepada dosamu. Kama takulnar al-hatabul ya habis, bagaimana api memakan kayu bakar yang kering. Jadi tepatnya dengan istighfar dosa kita rontok begitu maksudnya. Bagaikan api memakan kayu bakar yang keringnya mudah untuk menghancurkan dosa kita. Paham? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kasratul istighfar, perbanyaklah membaca istighfar. Tasdibur rizqa, akan menarik daripada rizkiku. Di samping dosa kita diampuni, mudah mencari rezeki. Amalin deh, coba deh, ya. Jadi dengan kita istighfar, di samping dosa kita terampuni, pun akan keluar rezeki lebih dekat menuju kita. Keuntungannya luar biasa.
menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala Ghaniyun 'anil 'alamin, Maha Kaya segenap alam semesta. Udah diamonin, gampang kita rezeki. Jaga warung, kepingin saya buat lagi, itu mesti kurang juga. Asal buat lagi, insya Allah, amin. Insya Allah, kuncinya ya, yakin. La syakka fihi riba, la syakka fi zikr. Dalam amal yang mengatakan sesuatu keraguan dengan ibadah dan bagian amal yang sesuatu keraguan dan zikr kepada Allah mau. Kita yakin, insya Allah kalau yakin beramal. Jadi kasratul istighfar tajlibur rizqa. Banyak membaca istighfar, ya, insya Allah itu akan menarik kepada rezeki. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aksiru minal istighfar. Perbanyaklah oleh kamu, ya, membaca istighfar. Paman aksara minhu, barang siapa yang mengerjakan istighfar itu, kalau siapa yang banyak beristighfar itu, ja'alallahu lahu, maka Allah menjadikan baginya apa? Min gham, dari, ya, setiap kesusahan, gham, kesusahan. Dari setiap kesusahan, wahamin, dan kebingungan. Sudah susah bingung, gitu. Susah bingung, mau kemana gitu. Orang bingung, apa aja kerja salah, wah bingung. Ghamin wahamin, kesusahan dan kebingungan. Paroja, menjadi kegembiraan. Dikasih kegembiraan kita. Paroja. Siapa orang banyak istighfar, itu artinya niscaya Allah menjadikan baginya kesusahan dan kebingungannya itu menjadi kegembiraan. Ya. Amalan ini apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberikan rezeki kepadanya dari tempat yang tidak terduga-duga. Ya. Astagfirullah, pasti apa-apa memang terlalu. Dan banyak orang di rumah yang bilang ada tuh mana bikin doang. Ya, kalau yang punya lepas jadi. Saya nggak mau kalau tambah, saya nggak tahu orang lain. Karena kita nggak mau dapat begini. Enak kan? Bagi rezeki waduh, luar biasa. 30 juta. Mantap. Mantap kan? Mantap. Mantap kan, rezeki yang tidak sangka-sangka. Ya. Dia ghamin wa hamin, kesusahan dan kebingungan. Ya. Ya barijal ham, ya kasifal gham. Ya barijal ham, ya kasifal ham, jangan. Ya barijal ham, ya kasifal gham. Gham, ya. Ya barijal ham, ya kasifal gham. Ya man di'abdihi, ya biru, ya ham. Jadi layak tasibu, ya, tidak disangka-sangka benar posisinya, ya. Amin wajihin, yakni dari jalan la yukhwaru bibali, yang tidak terbayang akan dengan dia. Jadi tak bayang rezeki itu datangnya. Rezeki kan begitu. Kita berubah, sama kemana-kemana gak jadi ya. Ada yang santai-santai aja ada rezekinya, ada kan gitu. Yang kita nggak sangka. Itu banyak istighfar aja dah. Insya Allah akan berusaha akan mencapai. Amin nggak Pak? Amin. Amin.
ajarin amin ini. Amin lagi dagang sepi, duduk istighfar, bos. Gil, istighfar aja lah. Kamu dengan Mas B. Seberapa banyaknya? Seberapa banyaknya? Astagfirullahaladzim. Insya Allah. Hidup ini kan kita yang ciptain. Mau senang, mau susah, siapa yang ciptain? Kita. Makanya ada istilah tiada hari tanpa ikhtiar. Betul? Tiada ikhtiar tanpa hasil. Seapapun pasti ada hasilnya. Kecil gede mah urusan Allah Subhanahu wa taala. Tiada hari tanpa ikhtiar, tiada ikhtiar tanpa hasil. Tiada hasil tanpa bersyukur. Syukur nikmat Allah sekecil apapun. Tidak syukur tanpa berbagi dia kadang-kadang susah. Tidak syukur tanpa berbagi. Jadi kita mesti rezeki yang kita miliki, seapapun kecilnya, pasti orang usahakan agar orang lain dapat mencicipinya. Jangan nunggu kaya, ya. Jangan nunggu kaya. Orang kaya 500.000 kecil, kita nggak punya duit 1.000 gede nggak? Oke, itu yang mudah-mudahan. Jadi tidak tanpa hasil, tidak hasil tanpa bersyukur, tidak syukur tanpa berbagi. Bagaimana zikir? Alhamdulillah, alhamdulillah saya mau zikir. Itu orang yang ngerasain. Kadang-kadang tukang ngamen 5 kali lewat gak ada yang bagi. Dia masih ikhtiar kok, ya. Bagi. Sudah 1.000 sekarang jadi apa sih? Sudah 2.000 jadi apa sih? Jadi apa yang 2.000 sekarang? Bagi pengamen, ya. Bagi jangan. Masya alhamdulillah masih ikhtiar, dia masih usaha. Kalau sudah dikasih komentar pun dinolong, lebih bahaya. Gitu ya. Terus ya sedikit lagi. Al-babul hadi wal isruna fi fadilat dzikrillah ta'ala. Tadi bab istighfar udah paham belum? Udah paham? Bab istighfar ya. Sekarang al-babul hadi wal isrun wa fi fadilat dzikrillah ta'ala. Bab yang ke-21 menerangkan fadilah zikir kepada Allah Ta'ala. Zikir artinya ingat. Yuk kita zikrullah, yuk kita ingat Allah. Ya. Jadi zikrullah ingat kepada Allah, ingat kepada Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zikrullah alamul iman. Zikir kepada Allah itu ya ialah membenari iman, pengetahuan iman. Alamul iman. Ya. Wa bara'atun minan nifaq, ya, dan pembebasan daripada sifat nifaq. Apa itu nifaq? Keraguan-keraguan, kegundah-gulanaan. Dengan kita berzikir pada Allah Taala, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ala bizikrillah, ketahuilah
Dengan kita ingat pada Allah, dengan zikir pada Allah, tatma'innul qulub, menenangkan kita punya hati. Menenangkan kita punya hati. Makanya la zikirullah wajilat qulubuhum. Apabila diingat pada Allah, wajilat qulubuhum, bergetar dia punya hatinya. Bukan deg-degan. Bahwa berlapar deg-degan mati. Itu jantungan namanya. Jadi bergetar hatinya. Betapa ingin cerita untuk melakukan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi wajilat qulubuhum. Wa iza tuliyat alaihim, apabila ada yang membacakan atas mereka ayat Tuhan, zadatuhum imana, bertambah keimanannya. Kalau kata artinya adalah baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Bertambah iman kita. Roman bicisan, buku roman dikarang pada masanya. Tatkala kita udah paham, kita ulang lagi baca, kira-kira apa? Sekali, dua kali, tiga kali, paling ya bertahu, gitu kan? Tapi Al-Quran mau 1000 kali hatam dibaca, nggak akan pernah bosan. Betul nggak? 1000 kali orang baca Fatihah, ada yang bosan? Nggak ada. Qul huwallahu ahad. Nggak ada yang bosan. Aku bosan membaca surah itu. Baca Yasin, bosan. Nggak ada yang bosan. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala. Baca roman juga udah bosan, 2 kali baca, udah. Kali sini bisa nggak akan belajar udah tahu. Tapi Al-Quran habis hatam tidak ulang lagi, apa melakukan? Nggak ada yang bosan. Ada nggak yang bosan? Ada. Yang ada beriman, yang ada beriman. Wa hisnun minas syaitan wa hizrun minan niran. Ya. Dan sesuatu ya benteng, dan sesuatu benteng minas syaitan, daripada setan. Jadi dengan kita ingat pada Allah, membentengi diri kita daripada setan. Percaya nggak kehebatan ayatul kursi? Luar biasa. Bukan ilmu perdukunan. Di zaman Baghdad, di suatu negeri Baghdad, di Irak, ada suatu pasar yang ramai dengan perdagangan, tapi ada kios satu kosong. Kios satu kosong, nggak ada yang berani, nggak ada yang nempatin, nggak ada yang nempatin. Seseorang dagang pikulan, bahasa pikulan. Pengen rasanya dia kontrak di tempat yang itu, tapi dia bingung, kok ini kosong terus? Padahal yang lain terisi, kios-kios itu kosong. Dia tanya masukannya, dia sampai mulos ya, oleh pikulan. Di kontraknya itu, oh kalau bapak mau tempatin silakan. Nggak pakai kontrak kali, buat nggak pakai kontrak. Selidik punya selidik, kenapa didiamin? Karena siapa yang masuk ke situ pasti mati. Benteng itu, di kios itu, siapa yang nempatin pasti mati. Maka nggak ada yang berani lagi nempatin di pasar di kios satu. Luar biasa kan? Maka akhirnya, oh kalau gitu deh teman yang punya, kalau teman yang punya, silakan teman kalau nempatin, bahasanya gitu. Silakan. Enggak usah bayar, sesuai bapak tempatin aja. Tempatin sama dia. Tempatin. Ternyata bapak itu laris sampai untung banyak, sampai dia beli tanah, bikin kios di situ. Lantaran karena menempati tempat yang orang atau tempat ini.
geger, geger sepasang. Ini apa sebab ini apaan yang ngomong ini? Kebetulan yang punya orang beriman. Saya tahu, kami kira-kira ayat apa? Amalan apa kali kita baca? Kalau membantu Facebook. Maka di situ terdiam jin yang bernama jin Ifrit. Jin apa namanya? Ifrit. Jin Ifrit rajanya jin. Rajanya jin. Bukan berulang. Jin besar. Mulut jin dan rajanya jin. Tempatnya di situ. Maka kata orang tersebut yang membagi aku tidak membaca apa-apa. Kalau aku bilang aku baca surah ayat kursi 7 kali. Mau tutup baca 7 kali. Jadi dengan kehebatan ayat kursi tersebut membagikan satu jin baca jin ini. Kan menjaga daripada gangguan setan dan jin kan. Coba siapa yang mati bayangin membaca itu. Cuma jin mati dan manusia. Setan mati kan? Mati. Setan jin mati adalah berkembang biak. Jadi dia proses berkembang biaknya karena kawin. Karena kalah dengan ayat-ayat Allah, maka pas mati pernah melihat film Predator yang mati meleleh, kan? Nah meleleh itu kan pecah-pecahannya jadi ribuan jin. Kira kayak batanya udah kalah, jadi satu ya, hidupnya. Jadi ini matinya jadi pun berkembang biak banyak. Jadi nggak salahnya kita membaca Al-Quran. Ya. Berbandaran kalimat untuk membentengi diri kita. Wahirzum minan niran, dan terpelihara kita daripada sambaran api neraka. Sambaran api neraka. Dibaca ayat. Ini kalau orang di zaman Rasulullah SAW itu mati atau gugur di medan pertempuran. Kalau di Arab kan kalau menggugurnya karena masalah jadi bukan satu lubang bisa berlima karena guru pas yang digali melotot lagi gitu ya. Jadi satu lubang bisa 10 gugur dalam medan pertempuran Uhud, maka digugurlah 5 orang sahabat. Maka siapa di antara yang paling terdepan dan siapa yang paling terbelakang? Bukan sembarangan. Maka Rasulullah tanya, di antara 5 syuhada ini siapa yang paling banyak khatam? Siapa yang paling banyak menghafal Al-Quran? Si fulan di tengah, di awal, di depan. Yang kedua si fulan nomor 2. Terus cara ngumurnya aja udah beda. Dihargai orang-orang yang banyak menghafal Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Baru itu begitu. Luar biasa. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu zikrul khafi. Zikir yang paling utama ialah zikir yang khafi, yang sembunyi, selang, yang paling utama. Tapi jahar pun diperintah. Khafi wajahru. Khafi terselubung kita sendiri. Masa mau teriak-teriakan Astagfirullah mungkin. Kalau rame-rame diperintah berjamaah. Karena dengan berjamaah itu yang udah hafal makin hafal, yang belum biar kedengeran. Oh bacanya kayak begitu. Jadi pembelajaran, tamrinan wa tarbiyat, latihan dan didikan. Ya. Kembali lagi sembahyang rame-rame. Astagfirullah, semua rame-rame baca. Si wali-wali jasadul muqti aliyah dijamin muslimin wa binal muslimin wa itu. Jangan diam. Ulama itu bagaimana?
Jangan diam. Itu namanya hadiah jahat. Kalau kita sendiri sebaiknya tenang. Ya. Jadi seutama zikir adalah orang yang zikirnya pelan tersembunyi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddul a'mali salas. Amal-amal yang paling berat timbangannya ada 3 macam. Ada 3 macam. Zikrullah ta'ala, yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ala kulli hal, pada setiap keadaan. Kapan aja dizikir, itu memberatkan timbangan kita nantinya. Memberatkan timbangan kita dalam kebaikan. Ya. Wa satu lagi, menolong saudara. Yang kedua, menolong saudara. Saudara seagama, saudara daging, dan saudara kandung, saudara menengah. Makanya kalau bayar zakat harta, dahului kerabat dulu yang dekat, kerabat dulu yang dekat. Ya. Kalau bagi kerabat jangan seperti bagi orang lain. Zakat juga ada 30 juta. Saudara kita bagiin 200.000. Itu jadi apa itu 200.000? Betul nggak? Kasih, belum tanya, belum mau ngapain nih? Bukan dengan gado-gado, dia modalnya buat dagang gado-gado, biar panjang itu rezekinya. Begitu banyak, dibanyakin kasihnya buat saudara, ya kan? Kalau sama rata aja 200.000, 200.000 sampai apa sih? Dan itu 30 juta, kasih lah. Mulai ada 5 orang, masih ada nih 2 juta. 5 juta kan di masalah. Kali dengan uang itu dia bermodal, ya, barang dengan usaha, kan gitu. Ya, jadi kerabat dulu kasih. Betul mas saudara. Baru tetangga sejawat orang-orang paling terdekat sama kita yang akrab. Bagi zakatnya, ya, itu diperintahkan kepada kita Nabi Muhammad SAW. Jadi asadul amali salah. Amal-amal yang paling berat ada 3 macam. Yang pertama zikrullah ta'ala, zikir itu zikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala ala kulli hal. Kapan aja dan ingat pada Allah. Ya. Wa muwasalatul akhi, menolong, ya. Menolong saudaranya. Min malikin, dari hartamu. Menolong harta dari harta kita. Dari harta kita, ya. Yang ketiga adalah insaful fakir bayas bin nafsi, insaf kepada orang fakir, ya, yang tertimpa kesusahan dari dirimu. Jadi insaf kepada orang fakir yang tertimpa kesusahan. Jadi begitu orang yang tertimpa kesusahan, maka wajib kita tolong, ya, wajib kita tolong. Yang dalam hadis lain dikatakan, ya, tidaklah beriman seorang, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seorang di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi, sehingga ia mencintai saudaranya kama yuhibbu li nafsihi, bagaimana ia mencintai akan dirinya. Jadi kita cinta menjadi kita nih. Kalau nggak makan lapar nggak? Lapar. Ada dalam perasaan saudara itu kalau nggak makan lapar, berarti jangan sampai lapar. Begitu. Ya, sampai begitu, ya, diperintah. Berat ya? Berat nggak? Enggak. Diusahain. Sampai kita mencintai saudara kita, bagaimana kita mencintai diri kita? Ya. Yang ada saudara sebelah-sebelahan pada berantem mulu, boro-boro membagi makanan, boro-boro membawa sayur. Yang ada fitnah. Betul. Itu hadisnya. La yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian.
hatta yuhibba li akhihi, sehingga ia mencintai saudaranya kama yuhibbu li nafsihi, bagaimana ia mencintai akan dirinya. Oh, luar biasa ya. Ya, mudah-mudahan Allah Taala akan senantiasa memberikan hidayah kepada kita. Ini hadis yang kita bacakan tadi kita amalkan. Amin. Ya Rabbal alamin. Ini sampai Allah Taala matur billah. Astagfirullahaladzim. Hadis ini kita gunakan 7 ayat dengan almarhum Ibnu Mas'ud. Kita